رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang terhormat para alim ulama, para asatizah, para kiai, para bini sepuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insyaallah malam ini adalah malam yang keempat. Sebagai perwujudan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering-sering mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara lisan maupun dengan perbuatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur maka akan kutambah nikmat. Barang siapa yang mengingkari tunggulah azabku amat pedih. Allah memerintahkan mengingatkan kepada kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang berikan kita tiada terhingga. Sebagaimana proses penciptaan kita, kita adalah makhluk yang paling paripurna bila dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya aku ciptakan manusia sebaik-baik penciptaan. Maka nikmat yang paling besar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk dapat berhadir, diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun kali ini. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian tidak bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini karena mungkin sudah meninggal duluan, atau bahkan ada yang mengalami sakit yang karena sebab itu mereka tidak bisa menjalankan Ramadan pada tahun kali ini. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita akan kehadiran Ramadan pada tahun kali ini, maka Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal Ramadan yang harus kita laksanakan dengan baik dan paripurna. Apa amalan Ramadan yang harus kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan? Yang pertama, Allah perintahkan kepada kita untuk menjalankan puasa dengan baik dan benar. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa secara paripurna. Puasa yang benar adalah puasa yang sesuai dengan syariat Islam. Benar syaratnya, benar rukunnya, serta kita menghindari segala yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Kenapa kemudian kita dituntut untuk berpuasa yang baik dan benar? Agar derajat takwa itu kita peroleh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun? Sebagaimana di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 83 Allah mengatakan tujuan sebenarnya dari puasa ini adalah membentuk manusia menjadi bertakwa.
Maka takwa itu tidak akan kita peroleh kalau kemudian puasa yang kita laksanakan sembarangan, puasa yang kita laksanakan serampangan. Maka puasa tahun ini kita jadikan sebagai puasa yang paling terbaik bagi kita, karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Boleh jadi hari ini kita senang gembira, besok kita sudah dijemput oleh malakul maut. Boleh jadi hari ini kita sehat walafiat, besok jadi kita akan diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momen puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita, agar kita mendapat derajat takwa, la'allakum tattaqun. Hadirin sidang salat tarawih yang berbahagia. Kemudian amalan yang kedua yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan tahun ini adalah senantiasa kita menghiasi malam puasa dengan qiyamul lail, atau yang lazim kita kenal dengan salat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih di malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Laksanakan salat qiyamul lail, laksanakan salat tarawih, karena pahala yang kita laksanakan, pahala dari salat yang kita laksanakan akan Allah lipat gandakan di pada bulan Ramadan. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah sebagai tahun yang terbaik bagi kita untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kemudian amalan selanjutnya yang harus kita lakukan pada bulan-bulan Ramadan adalah senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul adalah junjungan kita yang kemudian membawa penerangan kepada kita sehingga kita mengenal yang namanya agama Islam. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak solawat kepada baginda Rasul semampu kita, 10, 20, 30, bahkan sampai 1000. Kalau kita mampu membaca solawat, maka laksanakan. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asran, kata baginda Rasul. Barang siapa yang berselawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ganjarannya sangat luar biasa. Ketika kita berselawat 1 kali kepada baginda Rasul, maka Allah akan mengganjar 10 selawat kepada kita. Allah yang berselawat kepada kita. Bagaimana kalau sehari kita berselawat sebanyak 1000 kali? Berapa puluh ribu kali Allah akan memberikan ganjaran solawat kepada kita. Maka mari kita lazimkan solawat kepada baginda Rasul di mana saja dan kapan saja. Solawat apapun, yang penting kita melaksanakan pembacaan solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang keempat yang harus kita lazimkan sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kedatangan Ramadan pada tahun ini adalah senantiasa kita lazimkan membaca Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah kitab suci bagi kita, bagi umat muslim. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa membacanya kapan saja dan di mana saja. Karena membaca Al-Quran pahalanya sangat besar. Bahkan baginda Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran olehmu, karena sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat kepada siapa yang membacanya. Kalau ketika kita di akhirat, Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada kita. Kalau kemudian kita lazimkan membaca Al-Quran.
Maka perbanyaklah malam-malam kita dengan baca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, dengarkan bacaan Al-Quran dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Insya Allah pahalanya sama dengan yang membaca Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita melazimkan membaca Al-Quran. Jadikan momen tahun ini untuk kita belajar Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran, mempelajarinya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kelima yang perlu kita lazimkan ketika malam-malam pada hari-hari bulan Ramadan adalah senantiasa kita perbanyak bersedekah kepada fakir dan miskin. Bersedekah dengan segala kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan pikiran, bersedekahlah dengan pikiran. Kalau kita mampu dengan tenaga, maka bersedekahlah dengan tenaga. Kalau kita berlebihan harta, maka bersedekahlah dengan harta kita. Karena sedekah itu menjadi salah satu yang akan kita bawa kelak ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza mata banu Adam inqata'u amalihi illa bi thalasin sadaqatun jariyah. Salah satu yang akan kita bawa nanti ketika kita meninggal ada sedekah jariyah. Maka perbanyak memberikan sedekah kepada fakir miskin, berikan orang berbuka puasa, karena nilai pahalanya sangat besar ketika kita memberikan berbuka kepada orang-orang berpuasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu pelajaran bagi kita untuk kita bisa menjadikan momen Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkualitas bagi diri kita, bagi semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini sampai penghujung nanti dengan amalan-amalan yang sangat disunnahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.